واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث الأمم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال المقتحم. والآل والصحب ثم تابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila abaihi wa ummatihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa sahabati wa tabi'in wa ila arba'atil khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila hadratis sultanil awliya'illahi Syekh Abdul Qadir Jalani wa jami'il ulama'il amilin wal musannifin wal mukhlisin khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab Syekh Ahmad Hasyim Asy'ari Isamuddin Khazik wa jami' mu'allifil kutubil lati ta'allamnaha wa 'allamnaha wa jami' masyayikhina wa muallimina wa man 'allamana wa li abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa aqribaina wa ashabina wa jama'atina fi hadzal masjid wa li jami'il muslimin wa muslimati wal mu'minin wal mu'minat syai'un lillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Al-Mukarramun, para asatiz, para tokoh masyarakat, bapak-bapak yang saya hormati, yang saya muliakan, wabil khusus seluruh pengurus Masjid Jami Nurul Hil'ah 2 DKM khususnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kembali Allah pertemukan kita di majelis yang mulia dalam rangka kita menambah ibadah kita, menambah wawasan ilmu pengetahuan kita. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dan ridhonya. Allah berikan ilmu yang berkah dan bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada'alaina min barakatihi fid daroyin. Amin ya rabbal alamin. Kita ulang ya yang ke-13 nih. Wasalisa asyara yang ke-13 ini adab dari seorang guru, seorang ulama, seorang alim, seorang ustaz. Ya, adabnya yang ke-13. Ayyuhafidhu 'alal qiyami bi sya'airil islami. Hendaklah ia menjaga dalam rangka menegakkan syiar-syiar Islam, menjalankan syiar-syiar Islam, wa zahiril akami, dan melakukan zahir-zahirnya hukum. Apa yang kelihatan hukumnya? Ka iqamati sholati fi masajidil jamaah. Seorang alim hendaknya melaksanakan ibadah salat berjamaah di masjid. Itu salah satu adab daripada seorang alim. Wa ifsa'is salami lil khawasi wal awam. Menyebar luaskan salam baik kepada orang yang tertentu, orang-orang khusus. Ya misalnya apa, para pejabat, para ulama, para guru dan lain sebagainya. Anggaplah kalau kita kata orang-orang gedean dikit, gitu ya. Wal awami, dan orang-orang awam, artinya masyarakat umum. Wal amri bil ma'rufi wa nahyi anil munkari. Wal amri bil ma'rufi, dan memerintahkan melakukan kebagusan. Wa nahyi anil munkari, dan mencegah daripada kemungkaran, kejahatan, ma'as sabri, beserta sabar, alal aza, terhadap yang menyakitkan. Ini tugas seorang alim, di samping memang ia berkewajiban menyampaikan perintah, melakukan kebaikan-kebaikan, mencegah segala kemungkaran, kejahatan, yang disertai dengan rasa sabar terhadap apapun yang menyakitkan. Shadi'an bil haqqi indal kubara, secara terang-terangan, misalnya mencegah kebenaran. Di mana? Di sisi orang-orang besar, para pejabat, ya para penggede, para dermawan, para bangsawan dan lain sebagainya. Bazilan nafsahu lillahi ta'ala, dia harus memasrahkan, menyerahkan sepenuhnya dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La yakhafu fihi laumata laim, ia tidak merasa takut di dalam menegakkan kebenaran tersebut terhadap cacian orang-orang yang mencaci maki, hinaan orang-orang yang menghina. Dia nggak merasa takut, sebab dia udah serahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zakiran qaulahu ta'ala, sambil mengingat firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wasbir ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur. Wasbir, bersabarlah engkau, ala ma asabaka, terhadap apapun yang menimpa dirimu. Inna dzalika, karena sesungguhnya sabar itu min azmil umur, dari kokoh-kokohnya perkara, wajib-wajibnya perkara. Artinya sabar itulah yang dapat membantu keberhasilan kita.
Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa makana, dan ingatlah apa yang telah terjadi Rasulullah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ghairuhu, dan selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minal anbiya'i alaihi, daripada para nabi atas sesuatu yang menimpa. Tapi minas sabri alal azza, mereka para nabi selalu sabar terhadap apa saja yang menyakitkan. Wa ma kanu yatahammalunahu fillahi ta'ala. Wa ma kanu, dan apa saja yang terjadi pada mereka. Ini para nabi, yatahammalunahu, mereka menanggung resiko. Ya, mereka tanggung apapun yang terjadi fillahi, di dalam menegakkan atau di dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Min inkari atba'ihim alaihim, sebab tidak jarang para pengikutnya sendiri menentang, mengingkari. Kadang-kadang guru dengan keluarganya ditentang oleh keluarganya. Kadang-kadang ada yang ditentang oleh muridnya. Kadang-kadang ada yang ditentang oleh sahabatnya. Begitulah yang namanya perjuangan di jalan Allah. Selalu ada rintangannya. Tetapi la yakhafu fihi laumata laim. Jangan takut terhadap cacian orang-orang yang memang sukanya mencaci maki. Mislu qasasi Adama ma'abanihi, seperti kisah-kisah Nabi Adam beserta anak-anaknya bagaimana. Habil lahir bersama adiknya yang cantik. Apa jelek? Yang kurang cantik ya. Kalau Qabil lahir bersama saudaranya yang cantik, kan begitu. Bagaimana perselisihannya sehingga terjadi apa? Pembunuhan timbul dari hasud Habil dan Qabil. Itu persoalan Nabi Adam, anak-anaknya banyak ya yang berkenaan dengan hal tersebut. Wastisa, begitu juga Nabi Sis, mau qaumihi, beserta kaumnya yang ganas, ya buas. Makanya dalam kisah Nabi Sis ini dibelah dua dengan gergaji oleh kaumnya. Wa Nuhin, Nabi Nuh, dia ditentang oleh anaknya sendiri. Siapa namanya? Kan'an ya, Kan'an. Iya. Wa Hudin, begitu juga Nabi Hud. Wa Shalihin, Nabi Saleh juga begitu, kaumnya. Ma'a qaumihim, berserta kaum mereka, para nabi. Semuanya banyak yang menentang. Jadi jangan putus asa, jangan kecil hati. Memang begitulah. Wa Ibrahima, dan Nabi Ibrahim alaihissalam ma'a Nabruza, bersama Nabruz. Nabruz itu adalah presidennya. Seorang dai, musuhnya presiden. Kan hebat. Kalau keputusan presiden udah nggak bisa diganggu gugat. Apa yang diinginkan oleh presiden kudu dilaksanakan. Bukan cuma presidennya, wa abihi, bapaknya sendiri juga termasuk yang menentangnya. Sebab Nabi Ibrahim mengajak menyembah Allah, tetapi bapaknya membikin Tuhan. Tuhan dibikin, membuat berhala. Ini musuhnya ditentang. Wa Yaquba ba'abanihi, begitu juga Nabi Yakub bersama anak-anaknya. Bagaimana dikelabui oleh anak-anaknya, diajak Nabi Yusuf alaihissalam menggembala kambing. Karena perhatian Nabi Yakub bersama anak-anaknya ini ada perbedaan. Perhatiannya jauh lebih banyak kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Rupa-rupanya cemburu sosial terjadi. Saudaranya yang lain gak terima, dibujukin bapaknya, mau diajak Yusuf ini gembala kambing. Dia berusaha untuk menjaga daripada binatang-binatang buas. Ternyata sampai di lapangan
Dipotonglah, disembelih salah satu domba. Kemudian baju Nabi Yusuf dibuka, lalu dilumurin darah, dibawa pulang. Laporan kepada bapaknya, wahai ayahanda, ternyata kami lengah bahwasanya Yusuf telah dimakan serigala. Ini pakaian sebagai bukti darahnya. Maka menangislah Nabi Yakub sejadi-jadinya. Dan karena nangis siang malam, akhirnya buta Nabi Yakub alaihissalam. Sampai berapa lama butanya itu? Lama sekali. Ya. Sampai akhirnya Allah sembuhkan, datang bulan Muharram tanggal 10. Allah sembuhkan penyakitnya. Makanya bulan Muharram itu punya keistimewaan tersendiri. Selamatnya Nabi Yunus, selamatnya Nabi Ibrahim, selamatnya Nabi Nuh, Hud, Soleh itu di bulan Muharram itu. Ya, itu Nabi Yakub alaihissalam beserta anak-anaknya. Sekarang wa Yusufa ma'a ikhwatihi, begitu juga Nabi Yusuf beserta saudara-saudaranya. Bagaimana Nabi Yusuf diajak oleh saudara-saudaranya sampai akhirnya dicemplungin di sumur. Iya, karena saking tidak relanya perhatian Nabiullah Yakub alaihissalam hanya kepada Nabi Yusuf. Akhirnya Nabi Yusuf diambil oleh siapa itu? Menteri Mesir ya, dari Mesir, yang punya istri namanya Zulaikha kalau nggak salah itu. Lalu diambil, dirawat sampai besar. Rupanya istri menterinya itu demen begitu. Ya, makanya kalau doa pengantin itu ada yang Allahumma alif baina Yusuf wa Zulaikha, itu ada banyak yang nggak suka. Kenapa? Sebab awal pertemuan Nabi Yusuf dengan Zulaikha itu ya begitu. Nabi Yusuf diajak berbuat maksiat oleh siapa? Zulaikha, ya kan? Itu jadi peristiwanya itu. Makanya banyak ulama yang kurang setuju kalau doa Nabi Yusuf sama Zulaikha itu dimasukkan ke dalam doa walimah pengantin. Wa Ayyub, dan Nabi Ayub, wa ma ubtuliya bihi, dan penyakit yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ayub. Lihat penyakitnya. Luar biasa. Berapa lama beliau dikasih penyakit? Itu karena bau busuknya penyakit. Maka diusir oleh kaumnya. Dibuatkan gubuk di pinggir hutan. Tuh, Nabi Ayub. Istrinya 3, yang 2 kabur. Hanya 1 yang setia. Selalu mengantar makanan setiap beliau pengen makan. Namanya Siti Rahmah. Ya, Sayyidah Rahmah. Wanita yang penuh kasih sayang. Wa Musa ba'a Bani Israil. Begitu juga Nabi Musa alaihissalam bersama kaumnya Bani Israil. Bani Israil orangnya bawel, keras. Ba'da ma najau minal bahri. Setelah mereka semuanya selamat daripada Laut Merah. Waktu dikejar oleh Fir'aun bersama bala tentaranya. Dia mundur, musuh, dia maju, laut. Bagaimana? Ini kan bingung. Allah berikan mukjizat, disuruh gebuk itu laut. Belah. Namanya air Laut Merah. Setelah selamat, mereka tidak ingat perjuangan Nabi Musa. Yang diingat apa? Musa Samiri yang membuat pedet. Pedet ya, dari emas, yang percikan kuda malaikat Jibril. Kalau nggak salah itu waktu perang dulu. Ya, abunya diambil, lalu dijadikan pedet, patung dari emas. Patung anak sapi, ya, pedet ya.
namanya anak sapi, pedet, itu yang bisa bergerak, namanya Musa Samiri. Itu ya, jadi Nabi Musa itu sendiri ditentang oleh para pengikutnya, oleh kaumnya. Wa Isa ma'ashabil ma'idati, begitu juga Nabi Isa berserta orang-orang yang mendapatkan hidangan makanan dari langit. Masya Allah, itu udah dianggapnya udah kagak adil. Nabi Isa alaihissalam. Wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma'a qaumihi. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditentang oleh kaumnya sendiri, keluarganya sendiri, pamannya sendiri. Tidak jarang rencana selalu diutarakan di tengah-tengah para pembesar kaum Quraisy kafir, ya, kafir Quraisy, oleh pamannya Abu Lahab, Abu Jahal, untuk membunuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya sendiri. Sumama ashabihi yaumil Hudaybiyah. Begitu juga bersama sahabat-sahabatnya Nabi pada perang Hudaybiyah, hari Hudaybiyah, perang Hudaybiyah. Wa yaumil qismati, dan pada hari pembagian harta rampasan. Dianggapnya Nabi tidak adil. Ada yang tidak ikut perang tapi minta bagian. Kan memang ini timbul kekacauan ini. Ya, dianggapnya Nabi tidak adil dalam memberikan bagian-bagian. Ini ada kisahnya tersendiri. Hatta qala, sehingga Nabi Muhammad SAW berdoa, rahimallahu akhi Musa, semoga Allah merahmati saudaraku Nabi Musa alaihissalam. Laqad uziya bi aktsara min hadza fasabara. Sungguh Nabi Musa itu disakiti lebih banyak daripada saya sekarang ini. Tapi kemudian Nabi Musa tetap dalam keadaan sabar. Tuh, Nabi berdoa seperti itu. Nabi sendiri sudah disakiti seperti itu, tapi Nabi Musa lebih sakit daripada itu. Sabar. Memang satu-satunya kunci keberhasilan adalah sabar. Summa jara li Abi Bakrin radhiyallahu taala anhu. Kemudian apa yang terjadi? Ingat apa yang terjadi, apa yang berlangsung kepada Abi Bakar radhiyallahu anhu ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'as sahabati khosotan, bersama para sahabatnya khususnya. Maunya Sayyidina Ali yang menjadi khalifah pertama, tapi menurut ukuran umur Sayyidina Ali masih anak muda, belum cukup umur. Begitu. Terjadi anak anu lagi. Apa yang dalam kaca? Prematur. Iya. Ribut itu waktu Abu Bakar jadi khalifah. Jangan dikira berjalan mulus. Ada keributan. Ya. Selain itu, summa ma'a ahli riddah. Ribut lagi. Ini ujiannya. Abu Bakar bersama siapa? Orang-orang yang murtad. Yaitu perang Yamamah dulu itu. Iya, sama itu ya. Orang-orang yang murtad. Ini luar biasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Masya Allah. Summa majara lis sahabati radhiyallahu anhum. Kemudian apa yang berlangsung pada sahabat-sahabatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mim muqasati ajlafin nasi, yaitu mendapatkan tindakan yang keras. Muqasah itu namanya mendapatkan kekerasan, ya, karena kasarnya perilaku manusia. Karena tindakan kasar, sahabat itu mendapatkan kesengsaraan. Itu mendapatkan tindakan sengsara dari orang-orang yang kasar. Ala kasrati ikhtilafil maqasid, karena banyaknya perbedaan-perbedaan
maksud, artinya banyak tujuan-tujuan, kepentingan-kepentingan. Jadi di dalam mengemban tugas menyampaikan dakwah Islamiyah ini seperti ini. Perjalanannya tidak bisa dianggap mulus, dan tidak pernah sejarah terjadi orang menyampaikan dakwah itu tidak mengalami cobaan dan gangguan. Pasti ada. Summa tabi'ina, kemudian para pengikut Nabi, wa tabi'ihim, dan para pengikutnya tabi'in, ila yaumina hadza, sampai hari sekarang kita ini. Itu yang namanya gangguan terus ada. Apalagi sekarang muncul lagi apa itu habaib kelompok-kelompok dan macam-macam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Memang begitulah ujian-ujian setiap para pendai, orang-orang yang menyampaikan dakwah Islamiyah. Falahu fihim uswatun hasanah, maka bagi orang alim, bagi seorang guru pada diri para sahabat, para nabi, ya, itu uswatun hasanatun, ada suri toladan yang baik, contoh yang bagus. Jadi kalau kita melihat tentang perjuangan para nabi, para sahabat Rasul, memang keras, seperti itulah. Makanya kita di dalam menyampaikan dakwah tentu harus juga punya pendirian seperti mereka. Ya, di harapan kita Allah selalu memberikan pertolongan kepada kita. Warabi'a asyara, adab seorang alim yang ke-14, ayyakuma bi idharis sunani, yaitu melaksanakan dengan melahirkan sunnah-sunnah. Artinya apa saja yang memang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan, dia juga mau mengerjakan. Ya salat sunnah, ya puasa sunnah, ya sodakoh sunnah, kan itu namanya izharus sunnah. Mengundang anak-anak yatim, ya kita berikan sekedar kemampuan kita untuk kepentingan mereka. Itu namanya biizharis sunan. Wa imatatil bid'ah, dan mematikan bid'ah yang munculnya macam-macam. Tahlilan haram, muludan haram, 7 hari haram, 14 hari, 40 hari, 100 aul itu nggak ada katanya. Udah macam-macam yang namanya bid'ah itu begitu. Padahal bid'ah itu terbagi 2. Ada dolalah, ada hasanah. Wabi umurid dini, mematikan bid'ah itu dengan perkara-perkara agama gitu, biar masuk. Wa ma fihi, dan apa saja yang ada di dalamnya, masalihul muslimina, kemaslahatan untuk umat Islam, kaum muslimin. Ya, iya, dihilangkan bid'ah itu. Kita undang mereka, berikan bimbingan. Bimbingan apa misalnya? Sholat. Bimbingan apa lagi? Matematika dan lain sebagainya yang bermanfaat untuk kepentingan masa depan umat Islam. Alat thoriqil ma'rufi, atas jalan yang sudah diketahui bagusnya. Syar'an, menurut syara', al-ma'lufi, yang dibiasakan, adatan, menurut kebiasaan, wa tab'an, dan menurut watak manusia, menurut tabiat manusia. Udah diketahui bagus menurut syarat, menurut kebiasaan, menurut watak manusia. Wala yarda, dan orang alim itu juga tidak boleh merasa puas. Ya, wala yarda, tidak boleh ridho begitu saja, artinya merasa puas. Min af'alihi, dari perbuatan-perbuatannya, az-zahirati, yang tampak, yang zahir, wal batinati, dan batinah.
yang batin. Bil jaizi dengan perkara yang boleh, jaiz min huma daripada zahir dan batin. Gak boleh merasa puas dengan mengerjakan perkara yang boleh. Bal ya'khudhu nafsahu, bahkan seorang alim itu membawa dirinya bi ahsanihima, dengan yang lebih bagus daripada zahirah wal batinah, wa akmalihima, dan yang paling sempurna zahirah wa batinah. Jangan cuma yang sekedar boleh saja, sunnah-sunnahnya juga semuanya diikut sertakan. Fa innal ulama, sesungguhnya ulama, humul qudwatu, adalah sebagai panutan. Nah, panutan, ikutan. Wa ilaihimul marji'u, dan kepada mereka lah tempat merujuk, tempat kembali, fil ahkami, di dalam masalah hukum. Hukum apa saja, orang-orang awam semuanya merujuk kepada ulama, karena ialah yang tahu tentang hukum-hukum yang terdapat di dalam agama. Wahum, dan ulama itu hujjatullahi, menjadi hujahnya Allah alal awami, terhadap orang awam. Maksudnya gimana? Orang awam itu selalu mengikuti apa yang diperbuat oleh orang alim. Dia kagak tahu apa-apa, tapi yang jelas orang alim mengerjakan begitu, dia tiru. Begitu. Jadi berpatokannya kepada orang alim, ini orang awam. Wa qad yuraqibuhum, dan kadang-kadang ini orang awam itu mengawasi. Ya, mengawasi mereka. Maksudnya al-akhidhu, orang-orang yang mengambil ilmu, anhum, daripada ulama, min haitsu la yanzurun, dari arah yang tidak diketahui. Artinya orang alim itu diawasi oleh ratusan, bahkan ribuan, bahkan jutaan mata orang-orang awam. Apa yang dilakukan oleh orang alim, maka begitulah yang diperbuat oleh orang awam. Jadi diam-diam dia ngawasin orang alim. Makanya orang alim nggak boleh melakukan sesuatu kejelekan, kesalahan, sebab ribuan mata mengawasinya, yang memperhatikannya. Sedangkan kita, orang alim misalnya, itu nggak tahu. Wayak tadi bihudahum, dan menjadi ikutan dengan petunjuk mereka, orang alim. Man la ya'lamun, jadi orang itu mengikuti petunjuk ulama, orang yang tidak tahu apa-apa. Jadi hujah namanya. Orang alim itu hujatul awam. Makanya nggak boleh berbuat sembarangan, apalagi yang mengandung unsur dosa, maksiat. Sebab diikuti oleh orang banyak, orang-orang awam. Wa yaqtadi bihudahum man la ya'lamun. Orang alim itu akan menjadi panutan terhadap orang yang kagak paham, yang kagak ngerti apa-apa. Pokoknya taunya kalau orang alim melakukan ini, dia kerjain aja begitu. Dia mau kagak tahu apa alasannya dia bisa mengerjakan begitu. Pokoknya kalau orang alim itu ngerjain begitu, dia ngikut aja ngerjain lagi begitu. Ya. Fa idza lam yantafil alimu, apabila orang alim itu tidak bisa memanfaatkan ilmunya, bi ilmihi, dengan ilmunya, fa ghairuhu, maka apalagi orang lain, abadu, lebih jauh, minal intifa'i bihi, yaitu mengambil manfaat daripada ilmu orang alim tersebut. Nah, kalau orang alim itu sendiri nggak bisa memanfaatkan ilmunya, ya apalagi orang lain, begitu gampangnya. Ya. Walihada, dan karena itu
Fa idza lam yantafil alim bi ilmihi azumat, menjadi besar zallatul alimi, tergelincirnya orang alim, keplesetnya orang alim, lima yatarot tabu, karena sesuatu yang terdampak nih, dampak. Jadi kalau menurut ilmu fikih itu yatarot tabu itu tertib, berurut-urut, terdampak di sini aleha, terhadap atau atas kepleset, tergelincirnya orang alim itu, minal mafasidi, daripada kerusakan-kerusakan. Lihat ketidak innasi bihi, karena manusia pada ngikutin kerusakan yang dilakukan oleh orang alim tadi. Masya Allah, itu sampai seperti itu ya. Karenanya memang kudu hati-hati orang yang menjadi panutan masyarakat, panutan umat, tidak boleh berbuat sesuatu yang membingungkan. Ya seperti sekarang aja nih muncul yang membela habaib, yang nggak mengakui habaib, itu banyak umat ya yang pada kebingungan, kemana kita ini mestinya. Pada kebingungan. Yang satu ulama ini mengatakan begini, yang satu bilang begini, macam-macam. Jadi mereka semua masing-masing punya hujah yang kuat. Nggak mengakui Ba'alawi. Padahal Sulamut Taufik itu sendiri adalah memang dari golongan Ba'alawi Habib ya. Terus lagi Nasruddiniyah. Insyaallah luar biasa sebenarnya. Cuma karena memang adu domba, banyak yang menginginkan umat Islam ini bercerai-berai. Sebab kalau bersatu jadi kuat, nggak bisa digoyah. Negeri Indonesia ini nggak bisa diaduk-aduk, nggak bisa diacak-acak. Makanya diacak-acak umat Islamnya dulu. Kalau umat Islamnya udah pada pecah belah, baru dah gampang. Nyomotnya gampang udah. Iya, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah pelihara persatuan umat Islam bangsa Indonesia kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alhimna ilman nafahu bihi wa amiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyina wa hafizal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah alaina abwaaba rahmatika wansur alaina hikmataka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa ilma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tawwab tub 'alaina, ya Tawwab tub 'alaina warhamna wanzur ilaina warhamna wanzur ilaina ya Tawwab tub ya Tawwab tub alaina warhamna wanzur ilaina warhamna wanzur ilaina ya Tawwab tub alaina ya Tawwab tub alaina warhamna wanzur ilaina warhamna wanzur ilaina. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya tutup dengan salam, saya mengajak pada jamaah kami di rumah ya,
Yayasan Nurul Falah Al Azkia sekarang sedang membangun tahap kedua, ya, gedung pendidikan yang insya Allah rencananya akan dijadikan madrasah diniyah. Dan alhamdulillah sudah berjalan 2 minggu lebih. Kalau ingin lihat silakan datang ke rumah. Informasi ini salah satu kepentingannya adalah mengajak kepada bapak-bapak untuk ikut serta berpartisipasi, ambil bagian yang bisa apa saja. Kami akan memberikan rasa terima kasih yang seluas-luasnya serta doa. Mudah-mudahan Allah limpahkan kemudahan buat kita semuanya dalam melaksanakan ibadah, baik ibadah mahdoh maupun ghairu mahdoh. Baik ibadah itu yang sifatnya langsung kepada Allah maupun ibadah yang melalui sosial, ya. Dan yang dibutuhkan dana untuk pembangunan itu hampir 550 juta, ya. Dan sekarang sudah masang kabel, serta besok insya Allah ini akan ngecor bagian nih atas, slup, ya, slup atas tiang, ya. Insya Allah mudah-mudahan itu bisa berjalan dengan baik. Dan kalau mau ikut membantu, di sini ada Ustaz Jaini, ada Pak Tabroni, ada Ahmad Riyadi, ya, itu semuanya panitia. Kalau saya cuma ngomong doang sama doain, saya nggak mau megang duit, saya nggak mau ngatur segala sesuatunya, saya hanya menyampaikan, ya. Barangkali mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan buat perjalanan pembangunan gedung pendidikan. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allah